Selamat malam buat kita semua. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di pertemuan kita kali ini, di mana kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, sebelum masuk ke kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Mungkin Kak Cindi bisa membawakan doa kita. Kepada Kak Cindi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Cindi sudah membawakan doa kita pada kegiatan kita kali ini, di mana kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa tuh konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan BK yang dilakukan oleh seorang konselor kepada sejumlah konseli, di mana di dalam kelompok kecil itu konselor akan membantu konseli memahami diri, mengembangkan potensi, serta mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk membantu anggota kelompok memahami diri dan orang lain, mengembangkan sikap positif, keterampilan sosial, dan tanggung jawab, dan tentunya juga membantu menyelesaikan masalah pribadi maupun kelompok. Nah, kira-kira masalah siapa nih yang akan kita bahas? Kita akan vote dulu. Saya unjuk Kak Cindi, kira-kira masalahnya apa nih? Kak Cindi masalahnya susah bergaul. Nah, Kak Kesha? Kalau saya sih Kak kurang nyaman tidur. Baik, Kak Kesha kurang nyaman tidur. Untuk Kak Ayumi? Saya mungkin pikiran kacau Kak. Oke, Kak Ayumi pikiran kacau. Nah, tadi Kak Cindi itu susah bergaul, Kak Kesha tidak nyaman tidur, Kak Ayumi pikiran kacau. Nah, dari tiga masalah tersebut, kira-kira mana nih yang paling relevan atau yang paling cocok untuk kita pecahkan masalahnya pada malam ini? Yang mana? Yuk, bersuaralah. Kira-kira masalah siapa? Kak Ayumi. Kak Kesha, apakah setuju juga? Setuju Kak, mungkin dari masalah Kak Ayumi juga. Oke, baiklah. Tadi masalah Kak Ayumi itu pikiran kacau. Nah, kenapa sih kita harus membahas itu? Kenapa bisa terjadi? Mungkin Kak Ayumi bisa menjelaskan terlebih dahulu. Karena banyak individu, khususnya remaja maupun orang dewasa, mengalami kondisi tersebut akibat tekanan akademik, pekerjaan, keluarga, maupun hubungan sosial. Dan terus pikiran kacau itu juga bisa membuat seseorang sulit berkonsentrasi Kak. Mengambil keputusan itu selalu keliru dan kehilangan kendali atas emosinya. Nah, jadi saya rasa topik ini bagus buat kita bahas pada malam ini. Baiklah, dari tadi masalah pikiran kacau itu, kira-kira apa sih yang menjadi faktor penyebab dari pikiran kacau itu? Kepada Kak Cindi, mungkin menurut kakak? Baiklah, dari Kak Laila mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya, faktor penyebab dari pikiran kita yang kacau itu karena bisa jadi kita yang kurang tidur,
Jadi karena kita rasa kurang tidur itu kan bisa menyebabkan kesehatan kita yang terganggu, kita jadi merasa mengantuk dan menjadi pikiran kita kemana-mana gitu Kak. Jadinya jadi pengeluaran masalah yang menumpuk-numpuk baik itu dari ekonomi, keluarga, teman maupun kuliah. Biasanya saking numpuknya pikiran kita jadi merasa penuh dan kacau. Baik, terima kasih untuk pendapat Kak Laila. Mungkin dari Kak Ayumi sendiri? Baik, terima kasih kepada Kak Ayumi. Nah, kira-kira apa nih dampak dari pikiran kacau tersebut? Kepada teman-teman yang ingin berpendapat? Baiklah, kepada Kak Laila. Oke, baik, terima kasih. Menurut saya dampak dari pikiran kita yang kacau, kita jadi tidak bisa melakukan sesuatu atau kegiatan itu dengan fokus Kak, karena pikiran kita kemana-mana, tidak terfokus dalam hal yang akan kita lakukan tersebut. Dan dampaknya yang satu lagi itu bisa menyebabkan kesehatan kita yang menurun karena pikiran kita yang terlalu banyak dan kacau. Kita jadi imun tubuh kita menurun dan kita bisa jadi demam atau sebagainya. Baik, terima kasih kepada Kak Laila. Mungkin dari Kak Cindy. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy. Kak Ayumi, sebagai pemilik masalah dari pikiran kacau ini, apa sih yang menjadi dampak dari pikiran kacau ini terhadap diri Kak Ayumi? Saya sering sulit fokus jadinya Kak, udah lupa, dan terus secara fisik juga sakit kepala, terus insomnia, kelelahan, dan penurunan imun tubuh. Begitu saja Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Ayumi. Nah, kira-kira solusi apa nih yang cocok untuk pikiran yang kacau ini? Kepada teman-teman yang ingin berpendapat, silahkan. Kak Laila. Oke, baik, terima kasih Kak. Mungkin solusi supaya pikiran kita tidak kacau yang pertama adalah dengan mencari teman yang dapat mendengarkan keluh kesah kita tentang apa yang kita rasakan sehingga pikiran itu tidak kita pikirkan sendiri. Lalu mungkin jangan terlalu memikirkan sesuatu itu dengan berlebihan, biasanya kita sebut dengan overthinking, karena terkadang yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Laila. Mungkin dari Kak Cindy. Profesional bila pikiran kacau marah atau gangguan yang serius bahaya psikiater ke orang tua. Kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy dan Kak Laila yang sudah memberikan solusi untuk Kak Ayumi. Mungkin Kak Ayumi bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau bisa menerapkan supaya mungkin Kak Ayumi bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bukan juga hanya untuk Kak Ayumi, untuk kita semua juga. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan pikiran yang kacau ini, apalagi untuk kita yang mahasiswa yang punya tugas kadang ditumpuk-tumpuk, ada yang bertabrakan
kegiatan kampus sama kegiatan organisasi, jadi pikiran jadi kacau. Nah, mungkin kita bisa lebih mengatur jadwal kita dengan baik. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, kira-kira apa sih yang terpikirkan dalam pikiran teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini? Ingin berpendapat? Saya Kak, Kepada Kak Laila dipersilahkan. mungkin yang saya pikirkan setelah mengikuti kegiatan kita pada hari ini adalah agar kita selalu menjaga pikiran kita agar kita berpikir positif dan tidak overthinking, negatif thinking, dan pikiran-pikiran yang buruk lah pokoknya. Agar kita selalu positif thinking agar kita tidak merasa stres, pikiran kita tidak kacau, dan kita bisa melakukan kegiatan kita dengan maksimal. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Laila. Mungkin kesan dan pesan setelah mengikuti KKP ini dari Kak Cindy. Untuk pesannya dan konseling kelompok peserta kita merasa lebih saya sendiri merasa lebih tenang, lebih memahami dan mampu menemukan strategi yang sesuai untuk mengatasi pikiran yang kacau. Terima kasih Kak Primi. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy. Nah, untuk Kak Ayumi bagaimana nih perasaannya sekarang setelah mengikuti KKP ini? Dan kira-kira apa komitmen atau mungkin tanggung jawab yang akan Kakak lakukan untuk kedepannya? Saya bertanggung jawab untuk menyadari bahwa kendali pikiran ada pada diri sendiri, bukan hanya faktor dari luar saja. Baik, terima kasih kepada Kak Ayumi. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan, tapi sebelum menutup kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan saya bawakan sendiri. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menghadiri kegiatan kita pada malam ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.